Baiklah, perkenalkan nama saya Arnita Novianti Palungan, NPM 2040401100 dari Lokal A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat kepemimpinan atau sifat-sifat seorang pemimpin. Saya akan menjelaskan 9 sifat seorang pemimpin atau kepemimpinan. Yang pertama, ada bertanggung jawab. Sifat seorang pemimpin yang harus kita ketahui saat menjalankan usaha yaitu sifat bertanggung jawab, di mana seorang pemimpin memiliki tanggung jawab kepada setiap bawahannya atau karyawannya. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki tanggung jawab di dalam perusahaan saja atau tidak hanya di dalam usaha saja, tetapi juga apabila karyawan melakukan kesalahan. Di sini yang dimaksud seorang pemimpin atau kepemimpinan memiliki sifat bertanggung jawab, yaitu di mana pada saat bawahannya atau karyawannya melakukan kesalahan yang mereka buat, sehingga seorang pemimpin harus bertindak atau bertanggung jawab untuk mendorong mereka melakukan pekerjaan lebih baik lagi, lebih giat lagi, sehingga bisa dikatakan bahwa seorang pemimpin memiliki sifat yang bertanggung jawab kepada bawahannya. Yang kedua, ada kemampuan komunikasi yang baik. Selain bertanggung jawab tadi, pemimpin juga harus memiliki komunikasi yang baik antara bawahannya atau karyawannya. Dimana ketika ingin menjadi pengusaha atau pekerjaan yang lain, pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik sebagai dari sifat-sifat seorang pemimpin. Pemimpin juga harus tahu kapan mereka perlu berbicara dan harus mendengarkan. Maksud dari kata tersebut, di mana seorang pemimpin harus pintar dalam berkomunikasi. Pada saat bawahannya atau karyawannya membicarakan hal tentang pekerjaan, di situ pemimpin harus dapat berkomunikasi dengan baik pada saat bawahan atau karyawannya menjelaskan tentang prosedur pekerjaan yang mereka buat. Selain itu, pemimpin juga dapat berkomunikasi pada tingkat yang berbeda. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan bahwa misalnya tidak hanya berkomunikasi dengan baik antara pemimpin dengan pemimpin, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan baik antara pemimpin dengan bawahan, atau bisa juga berbicara dengan baik pada saat menelpon atau mengirimkan email atau melalui media komunikasi lainnya. Yang ketiga, ada percaya diri. Nah, di sini setiap pemimpin harus memiliki sifat percaya diri. Karena kenapa? Jika tidak mempunyai sifat percaya diri, seorang pemimpin tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Karena tanpa percaya diri, semua akan sia-sia. Saat menjalankan usaha, saat melakukan pekerjaan di dalam perusahaan, yang diperlukan adalah percaya diri. Kenapa pemimpin harus mempunyai sifat percaya diri? Karena dengan percaya diri yang tinggi, seorang pemimpin bisa memberikan motivasi kepada bawahannya atau karyawannya yang berada di dalam perusahaan atau di dalam usaha tempat mereka bekerja. Meskipun saat bekerja ada berbagai rintangan yang dapat menghambat kemajuan perusahaan atau usaha, seorang pemimpin harus tetap menunjukkan sifat percaya dirinya, bahwa setiap ada masalah ataupun kendala di dalam perusahaan atau usaha, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan bahwa percaya diri ini tetap ada, sehingga apa yang mereka cemaskan itu akan terlihat semakin tenang, atau tetap yakin bahwa apapun masalahnya mereka bisa selesaikan dengan baik. Selanjutnya, yang keempat, memiliki emosional yang stabil.
Nah, di sini sifat yang dimaksud dengan memiliki emosional yang stabil itu seorang karyawan harus dapat mengontrol emosinya pada saat bawahannya atau karyawannya melakukan kesalahan teknis. Mereka pemimpin tidak boleh emosional atau emosi pada saat ada kesalahan di dalam perusahaan atau usaha. Jika seorang pemimpin memiliki sifat emosional atau emosi ataupun egois, pada akhirnya di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu usaha itu akan menyebabkan kekacauan pada tim atau kinerja perusahaan. Jadi pemimpin harus dapat mengontrol emosi mereka sehingga tidak terjadi keributan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang kelima, berani mengambil risiko. Di sini maksudnya berani mengambil risiko. Seorang pemimpin harus berhasil atau berani untuk mengambil sebuah risiko dalam setiap perusahaan atau usaha yang mereka jalankan, karena setiap perusahaan atau usaha tidak selamanya akan berjalan dengan mulus, pasti ada saja risiko yang akan terjadi. Agar keputusan dalam mengambil risiko itu tidak sia-sia atau tidak salah langkah, kita harus selalu menilai situasi atau kondisi secara rinci. Artinya kita dapat memahami atau mengetahui kondisinya. Maksudnya bukan pada saat kita sudah mengambil resiko tapi kita belum tahu kondisi yang sebaik-baiknya, jadi harus lebih teliti. Selanjutnya ada empati, yang dimana sifat dari seorang pemimpin harus mempunyai sifat empati, yaitu salah satu sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin saat menjalankan usaha atau di dalam perusahaan. Kenapa demikian? Karena empati merupakan sebuah kemampuan untuk merasakan kondisi emosional orang lain. Seorang pemimpin yang empati akan lebih memahami karyawannya, sehingga memiliki sudut pandang baru saat hendak membuat keputusan. Nah, maksudnya pada saat karyawan atau bawahan melakukan sebuah kinerja yang salah buat suatu perusahaan atau suatu usaha, di sini pemimpin harus mempunyai sifat empati, karena jika pemimpin tidak mempunyai sifat empati, karyawan pun akan emosional atau emosi pada saat pemimpin tidak mengerti kinerja mereka. Selanjutnya, bersikap positif. Seorang pemimpin harus memiliki sikap positif, karena seorang pemimpin dapat menjalankan sebuah usaha atau di dalam perusahaan itu harus punya sikap yang positif, percaya diri, optimis. Karena jika tidak mempunyai sikap positif, seorang pemimpin tidak bisa dikatakan bahwa pemimpin ini tidak mempunyai sikap yang positif, tidak percaya kepada bawahannya atau selalu curiga. Lalu sikap positif ini bisa ditunjukkan selama situasi sulit. Misalnya dalam perusahaan bawahannya atau karyawan melakukan sebuah kesalahan. Nah, di situ peran seorang pemimpin harus bersikap positif, karena pemimpin itu harus dapat mengontrol bawahan atau karyawannya pada saat mereka melakukan kesalahan, sehingga bawahannya juga dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sikap positif juga bisa ditunjukkan dengan cara memberikan dukungan pada karyawan dalam sebuah tim bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Lalu yang kedelapan,
mampu mengordinasikan orang lain. Di sini seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengordinasikan orang lain. Hal ini karena setiap individu atau karyawan dalam tim merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Beberapa contoh kemampuan pemimpin dalam mengordinasikan orang lain, yakni menumbuhkan budaya tim, melibatkan orang lain dalam pengambilan resiko, dan menunjukkan kepedulian terhadap setiap anggota tim. Di sini maksudnya seorang pemimpin harus menunjukkan bahwa pemimpin ini memiliki sifat mampu mengordinasi karyawan-karyawannya atau bawahan-bawahannya dengan cara mereka harus percaya. Pemimpin harus dapat mengontrol sehingga karyawan atau bawahannya itu percaya. Selanjutnya menunjukkan kepedulian. Nah, di sini maksudnya kepedulian ini seorang pemimpin harus bersikap peduli terhadap tim, tidak hanya kepada karyawan-karyawan lainnya atau harus dibeda-bedakan, tidak seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-9, yaitu punya motivasi. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki motivasi diri dan mampu untuk terus maju untuk mencapai tujuan meskipun ada hambatan atau risiko kegagalan. Pemimpin yang memiliki motivasi juga biasanya cenderung berusaha keras untuk melampaui harapan atau tujuan yang mereka akan capai. Selain itu juga motivasi kerja tersebut biasanya muncul karena seorang karyawan merasa vital atau dianggap penting oleh perusahaan. Mereka berusaha keras dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Di sini tidak hanya seorang pemimpin yang punya motivasi, tetapi juga bawahan atau karyawannya juga mempunyai motivasi untuk membangkitkan suatu perusahaan atau usaha yang mereka jalankan, sehingga pada saat terjadi kegagalan atau mengalami resiko, bawahan atau karyawan mempunyai motivasi untuk membangkitkan sebuah usaha atau meningkatkan kinerja baik untuk perusahaan lebih maju. Begitu juga pemimpin atau atasan, mereka harus mempunyai motivasi agar perusahaan tidak dibawa terus, maksudnya tidak mempunyai kegagalan. Mungkin dari saya sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.